Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kitab Kejadian, setelah manusia pertama memakan buah yang dilarang oleh Allah untuk mereka makan, maka manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa yang disebabkan oleh ketidaktaatan membawa konsekuensi bukan hanya rusaknya hubungan Allah dengan manusia, tetapi manusia dengan dirinya sendiri dan dengan alam atau dunia. Hal inilah yang menyebabkan mudah terjadi berbagai macam penyalahgunaan, adanya berbagai perpecahan dan penindasan di antara sesama manusia. Maka pertobatan dapat diartikan juga sebagai upaya untuk memperbaiki kerusakan hubungan antar manusia tersebut. Penangkapan Yohanes Pembaptis oleh Raja Herodes, seperti yang diterangkan pada awal perikop, seakan mau membuktikan kesesatan dan tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh manusia, di mana kebaikan dan kebenaran sudah tidak lagi mendapat tempat. Manusia sudah ditulikan untuk mau mendengar. Manusia sudah ditulikan untuk mau mendengar peringatan dan nasihat yang baik dari orang lain. Semua itu adalah bagian dari konsekuensi yang harus ditanggung karena dosa. Pesan yang kita dengar mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan dalam diri Yesus Kristus ke dalam dunia adalah untuk meluruskan dan mengembalikan manusia ke jalan yang benar, mengembalikan manusia pada relnya untuk sampai pada hidup sejati. Kristus yang merupakan terang datang untuk menunjukkan jalan yang benar, jalan yang lurus, supaya manusia memperoleh kembali hidup dan keselamatan yang sudah dihilangkan karena dosa. Tuhan Yesus kepada orang-orang Galilea yang divonis berdosa oleh saudara-saudaranya sesama Yahudi untuk bertobat karena kerajaan Allah. Orang yang salah di tempat yang salah pada waktu yang salah. Pada waktu yang salah. Orang yang salah di tempat yang salah dengan waktu yang yang salah. salah. Nah, faktor keluarga itu penting sekali. Jadi gimana caranya agar keluarga ini mampu menghadirkan home? Benar-benar home ya. Benar-benar bukan home. Bukan definisi home beneran ya. Ya, definisi home sama house kan beda. Oh iya, oke. House, you may have a big house, tapi belum tentu your big house itu a home. Betul. Tapi rumah yang kecil yang cuma gubuk reyot, di mana di situ ada cinta kasih, tempat itu bisa dibilang home. Yang lebih nyaman dan nggak mau ditukar mungkin oleh anak yang menerima cinta kasih di situ, nggak mau ditukar tempatnya dengan sebuah rumah yang ada kolam renang seperti itu. Jadi saya bilang ke Tuhan, Tuhan kalau pas saya meregang nyawa, saya tahu nih nafas saya bentar lagi putus. Saya kebayang ini muka anak saya. Saya bilang, wah ini saya lewat nih bentar lagi. Dan akhirnya mulut saya bicara di nafas saya terakhir. Saya bilang kalau Tuhan kasih saya satu kesempatan lagi, nafas sudah berat nih, saya tahu bentar lagi lewat. Kalau Tuhan kasih saya satu kesempatan lagi, saya akan kasih hidup saya sepenuhnya untuk Tuhan. Setelah itu putus nafas. Terus Pak? Jadi pas saya putus nafas itu saya sampai ke sebuah tempat. Suatu alam Baik. Sampai. Kalau saya cerita di sini orang pikir komik. Iya. Nah, saya sampai ke satu alam, jadi saya persingkat aja. Jadi saya sampai ke satu tempat ini, saya lihat ini sekeliling tuh kok hitam putih warnanya, kayak film hitam putih tuh. Iya. Nah, terus saya lihat di depan saya, kok saya lihat ada orang-orang dari suku-suku bangsa lain, ada orang Negro, ada orang bule yang kayak sedang duduk-duduk tapi terpenjara dan dirantai gitu ya. Jadi saya bisa lihat mereka bisa lihat saya kayak sedang menanti sebuah penghukuman dan dirantai di dalam penjara. Itu terlihat jelas sama Bang Murni. Terlihat jelas. Terus saya ngerasa takut yang sangat luar biasa. Terus yang lucu, saya lihat sekeliling, saya lihat pohon-pohon ini udah ditebang semua. Udah nggak ada daunnya, udah nggak ada buahnya. Pohon yang ditebang, tahu kan gimana? Sudah ditebang. Sudah ditebang, udah nggak ada carang-carangnya, udah nggak ada. Dan yang unik, menarik, di pohon-pohon itu saya lihat ada banyak-banyak nama. Ada nama Jack, ada nama Ryan, ada nama.
Terus saya ngelihat di satu pohon itu ada nama saya, Leon. Ada nama abang di situ. Terus abis itu kok saya lihat kok putih semua begitu. Terus dokter, ternyata saya udah siuman, dan dokter di situ saya lihat ada om saya nangis gamparin saya. Jadi ada tiga kali nafas saya putus dibantu sama alat ya. Yang itu kaget gitu ya. Dan pas saya sadar itu tiba-tiba itu ini melintas sebuah ayat suci di pikiran ini saya dan ini saya. Dan ayat itu bunyinya begini. Jadi di kitab suci saya ada sebuah ayat yang tulisannya begini. Kapak sudah tersedia bagi pohon yang tidak berbuah. Kapak tidak bagi pohon yang tidak berbuah. Jadi terus pada waktu itu saya mendapat sebuah kesan, saya percaya itu Tuhan bicara kepada saya ya. Tuhan punya segala macam cara untuk bicara sama kita. Jadi ada suara kecil di dalam hati saya yang bilang begini, kamu tahu nggak? Pohon yang udah ditebang itu adalah kamu. Oke. Kontrak kamu di bumi ini sudah ditebang, Sudah selesai habis. gitu ya. Karena kamu jahat, karena kamu tidak berbuah, kamu hanya membuat petaka di hidup kamu. Jadi kamu sudah ditebang. Tapi karena kasihnya aku kepada kamu, kasihnya Tuhan maksudnya, maka aku kasih kamu kesempatan lagi. Sekali lagi. Mungkin itu titik balik awal abang untuk keluar dari dunia jahiliyah itu. Bisa dibilang titik balik juga trigger ya. Triggernya. Trigger. Titik baliknya sih sebetulnya bukan itu juga, karena sesudah itu kejadian itu, jadi 4 bulan kemudian itu, jadi Tuhan kan kasih saya mujizat tuh. Oke. Nah saya ngebohongin Tuhan. Oke. Abang melanggar bergen abang sendiri sama Saya Tuhan. melanggar deal saya sama Tuhan. Oke. Itu gimana? Jadi pas saya dikasih kesehatan lagi, jadi saya bilang ke dokter, nanti saya akan kembali ke sinilah. Jadi saya waktu itu harus buat hitam di atas putih sama dokter. Oke. Saya pengen pulang ke rumah pada waktu itu karena nggak betah di rumah sakit, makannya kan nggak enak. Gak enak. Sebuah surat, dokter bilang oke, kalau ada apa-apa kamu kita nggak tanggung jawab. Oke, saya bilang ini atas kemauan saya, dan saya entah kenapa mulut saya waktu itu ngomong, nanti dokter akan lihat saya akan kembali ke sini dengan ginjal paru-paru yang baru. Yang baru. Saya juga bingung kok mulut saya ngomong seperti itu. Oke. Dan 5 bulan kemudian itu saya balik ke rumah sakit situ. Saya balik ke rumah sakit dan screening kan. Screening. Pas di screening dokternya bingung. Kok ginjal kamu, paru-paru kamu Untuk kembali. kayak Seperti baru lagi. kayak bener-bener nggak pernah kejadian. Bingung kan mereka. Nah saya juga bingung. Sekarang udah nggak zaman bandel. Udah nggak zaman nakal. Ya Udah kan? nggak keren lagi. Udah nggak keren lagi. Gitu. Yang keren sekarang gimana caranya lu bisa menjadi dampak bagi sekitar dan terutama bagi keluarga lu. Bagi keluarga lu, dan lu bisa berbuah. "2000 tahun silam atau sekira tahun 30 Masehi, Yesus menyampaikan khotbah tentang akhir zaman. Khotbah itu disampaikan kepada 12 muridnya 3 hari menjelang Yesus diserahkan untuk disalibkan. Antara lain, Bait Allah akan diruntuhkan, permulaan penderitaan, siksaan yang berat, dan Mesias-Mesias palsu. Kedatangan anak manusia, nasihat supaya berjaga-jaga, dan lain-lain. Dalam Matius 24. Sesudah itu Yesus keluar dari Bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan Bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satupun batu di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda sesudahan dunia?" Jawab Yesus pada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar perang tentang perang.
Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang berladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu, jangan jatuh pada musim dingin, dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, "Lihat, ia ada di padang gurun," janganlah kamu pergi ke situ. Atau, "Lihat, ia ada di dalam bilik," janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun.